Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui upaya mempertahankan Indonesia melalui jalur diplomasi, perundingan, dan perjanjian. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui hasil dari Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa saja upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Iya betul, teman-teman, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja loh, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau disingkat menjadi KMB. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui hasil dari Perjanjian Linggarjati. Nah teman-teman, Perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 15 November 1946 sampai tanggal 25 Maret 1947. Teman-teman, perlu diketahui, Perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, teman-teman, hasil dari Perjanjian Linggarjati ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian, hasil yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat menjadi RIS. Kemudian yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Nah teman-teman, perlu diketahui, Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, ternyata hasil dari Perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Oke teman-teman, selanjutnya upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kedua yaitu melalui Perjanjian Renville. Teman-teman, Perjanjian Renville ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah teman-teman, perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
Nah, teman-teman, dalam perjanjian Renville ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Nah, teman-teman, hasil dari perundingan perjanjian Renville yang pertama, yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, TNI atau Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Oke teman-teman, selanjutnya upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ketiga, yaitu melalui Perjanjian Rombroyan. Teman-teman, perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nah teman-teman, nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Nah teman-teman, tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Selanjutnya, hasil dari pertemuan perjanjian Rombroyan ini, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, teman-teman, selanjutnya upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terakhir yaitu melalui perundingan di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, teman-teman, KMB ini diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB ini, yang pertama, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rombroyan, dan Konferensi Meja Bundar atau disingkat dengan KMB. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.